Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 27 ayat 34 dan 35, firman Tuhan menyatakan, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah dia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Sahabat semua, kisah dalam Kejadian 27 ayat 30 hingga 46 memperlihatkan kepada kita satu gambaran kehidupan yang penuh dengan kekecewaan, kemarahan dan perpecahan keluarga akibat pilihan yang salah. Di sebalik semua ini, kita juga melihat satu pelajaran penting. Tuhan tetap bekerja di tengah kekacauan manusia. Esau pulang dari berburu dengan penuh semangat, bersedia menerima berkat sulungnya. Tetapi apa yang terjadi? Ishak dengan gementar berkata, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat itu. Dalam ayat 35. Esau sangat kecewa. Dia berkata, bukankah dia itu memang bernama Yakub, penipu? Sudah 2 kali dia menipu aku. Ayat 36. Tetapi mari kita ingat, Esau juga mempunyai tanggung jawab atas situasi ini. Sebelumnya, dia sendiri yang menjual hak kesulungannya demi semangkuk makanan dalam Kejadian 25. Dia meremehkan hak kesulungannya dan kini dia kecewa apabila keistimewaan itu hilang. Berapa kali kita mengabaikan perkara-perkara rohani dalam hidup kita. Persekutuan dengan Tuhan, pembacaan firman-Nya, pelayanan kepada orang lain. Lalu suatu hari apabila kita kehilangan damai sejahtera atau berkat Tuhan, barulah kita menyesal. Jangan tunggu sehingga kehilangan baru menghargai berkat Tuhan. Esau menangis dan memohon agar Ishak memberkatinya juga. Ishak berkata dengan sedih bahwa berkat itu telah diberikan dan tidak boleh ditarik kembali. Ishak hanya boleh memberinya berkat kedua yang tidak sehebat yang diterima Yakub. Esau menangis, tetapi dia tidak berubah hati. Dia sedih karena kehilangan berkat, tetapi dia tidak menyesali sikap hatinya yang meremehkan berkat itu sebelumnya. Ada perbezaan antara penyesalan karena akibat dosa dan pertobatan yang sejati. Penyesalan hanya membuat kita sedih karena kehilangan sesuatu, tetapi pertobatan membawa kita kembali kepada Tuhan dan mengubah hati kita. Esau tidak hanya kecewa, dia menjadi marah dan berdendam. Dia bertekad dalam hatinya, setelah ayahku meninggal, aku akan membunuh Yakub. Di sini kita melihat bagaimana dosa terus berkembang. Bermula dengan ketidakpedulian, diikuti dengan penipuan. Akhirnya membawa kepada kebencian dan niat untuk membunuh. Rebeka yang menyadari bahaya ini segera menyuruh Yakub melarikan diri ke rumah saudaranya di Haran. Dia berkata, tinggallah di sana beberapa waktu sampai kemarahan saudaramu reda. Dendam dan kebencian hanya merosakkan diri kita sendiri. Ketika kita menyimpan kemarahan, hidup kita tidak akan tenang. Efesus 4 ayat 26 berkata, janganlah matahari terbenam sebelum engkau berdamai. Jangan biarkan kemarahan memimpin hidup kita. Pasal ini berakhir dengan Rebeka mengeluh
bahwa dia akan kehilangan kedua anaknya. Satu harus lari, yang satu lagi tenggelam dalam kemarahan. Ini adalah akibat daripada satu keluarga yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan secara konsisten. Ishak berusaha melakukan kehendak sendiri. Rebeka berusaha mencapai kehendak Tuhan dengan cara yang salah. Yakub menipu untuk mendapatkan berkat. Esau meremehkan berkat lalu menjadi marah ketika kehilangannya. Keluarga kita akan kuat jika kita bersama-sama memilih hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Tetapi jika kita membiarkan tipu daya, ketidakjujuran, dan kemarahan berakar, keluarga itu akan retak dan kehilangan damai. Yang luar biasa, walaupun semua manusia dalam kisah ini gagal, Tuhan tetap melaksanakan rencananya. Yakub, si penipu ini, akhirnya akan menjadi bapa bangsa Israel dan menerima janji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup memakai orang yang penuh kelemahan dan kegagalan untuk melaksanakan kehendaknya. Kita juga tidak sempurna. Kita kadang-kadang membuat keputusan yang salah. Tetapi jangan biarkan kegagalan kita menghalang kita daripada kembali kepada Tuhan. Dia sanggup untuk memulihkan hidup kita dan melaksanakan rencananya walaupun kita pernah jatuh. Sahabat yang dikasihi Tuhan, apakah kita hari ini seperti Esau yang hanya menyesal tetapi tidak berubah hati? Atau seperti Yakub yang mendapatkan berkat tetapi kehilangan damai? Atau seperti Rebeka dan Ishak yang bertindak mengikut kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan? Hari ini, mari kita pilih untuk menghargai berkat Tuhan selagi masih ada. Bertobat dengan bersungguh-sungguh, bukan sekadar menyesal. Melepaskan kemarahan dan memilih mengampuni. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang sanggup mengubah kelemahan kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.